Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan matematika teknik minggu ketiga. Bahasan selanjutnya adalah aplikasi sistem persamaan linear dalam teknik elektro. Sistem persamaan linear dalam teknik elektro. Atau dalam lebih tepatnya dalam sirkuit ya. Dalam suatu sirkuit tertutup ya. Jadi kita aplikasikan di sini kita bahas adalah sirkuit atau rangkaian ya. Suatu dalam rangkaian tertutup. Nah, kita akan gunakan hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff yang pertama tentang arus dan hukum Kirchhoff kedua tentang tegangan ya. Oke, jadi hukum Kirchhoff pertama menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk dalam suatu percabangan setara dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian hukum Kirchhoff yang kedua tentang tegangan menyatakan bahwa dalam suatu loop tertutup ya, jumlah tegangan yang naik setara dengan jumlah tegangan yang turun. Ya, yang arahnya turun. Oke. Nah, kita buat saja suatu kesepakatan di sini ya. Berarti di sini kita buat kesepakatan misalnya tegangan naik terjadi pada suatu baterai apabila terjadi perubahan tanda ya. Perubahan tanda dari minus ke plus ya, dari minus ke negatif ke positif ya. Sebaliknya tegangan turun apabila terjadi perubahan turun pada suatu baterai apabila terjadi perubahan tanda
dari positif ke negatif. Oke, jadi kita gunakan dua kesepakatan ini ya. Jadi dalam suatu loop ya, atau suatu apa namanya dalam bahasa Indonesia ya, dalam suatu dalam suatu putaran gitu ya, loop, tegangan naik pada suatu baterai apabila terjadi perubahan tanda dari minus ke plus, dan tegangan turun pada suatu baterai apabila terjadi perubahan tanda dari plus ke min. Oke, jadi contohnya misalkan kita punya suatu rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik. Sini baterai. Ya, di sini ada percabangan. Kemudian di sini juga ada Oke, jadi misalnya di sini arahnya ke sini, arahnya ke sini, ini tanda plus, minus, ya. Oke, ini loopnya searah jarum jam. Nah, yang arahnya naik berarti misalnya ini adalah R1 ya. Ini I1, I2, I3, ini R2, R3. Ini plus min. Ya, jadi yang arahnya naik berarti adalah di sini dari min ke plus ya. Jadi ini baterai 1, E1, E2. Ya, jadi yang naik ini tegangan naik. Ya, pada loop yang kiri. Nah, tegangan naik pada loop yang kiri adalah dari positif negatif ke positif ya, yaitu E1 tambah I3 kali R2. I3 kali R2. Oke. Nah, tegangan turun di yang loop yang kiri ya. Kita lihat yang turunnya berarti kan dari plus ke min. Arahnya di sini lihat di sini I1 ya. I1 saja. Berarti I1 kali R1. Itu adalah tegangan turun. Nah, begitu juga dengan loop yang kanan dengan cara yang sama Anda bisa buat hubungannya ya. Kemudian hukum Kirchhoff yang pertama, arus yang masuk ya, jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Di sini berarti I1 plus I2 kan masuk ya. I1 plus I2 harus sama dengan yang keluarnya I3. Oke, ya, itu adalah hukum Kirchhoff pertama dan ini hukum Kirchhoff kedua. Oke, untuk melihat lebih jelas lagi, kita perhatikan contoh sirkuit sebagai berikut. Tentukan I1, I2, dan I3 dari rangkaian berikut. Oke, jadi rangkaiannya masih mirip dengan yang tadi ya. Tanda plus, tanda minus baterai. Ini juga cabangan di sini, titiknya A, titik B. Ini plus, minus, plus,
sini ada I1 yang tidak diketahui, I2 yang keluar juga I3 di sini. Di sini ada angkanya 5 omega, 5 ohm, 20 ohm, 10 ohm. Baterainya 50 volt, 30 volt. Oke, sekarang kita bisa klasifikasikan ya dengan hukum Kirchhoff yang pertama, jumlah arus masuk setara dengan jumlah arus keluar ya. Jadi I1 plus I2 sama dengan I3, atau ini sama dengan I1 plus I2 minus I3 sama dengan 0 ya. Oke, itu hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, kemudian dengan hukum Kirchhoff yang kedua kita bisa klasifikasikan ya, misalkan di sini tadi kumparannya atau ya loopnya searah jarum jam. Di sini Anda bisa buat kesepakatan atau berlawanan juga tidak masalah ya, tapi dengan kesepakatan yang tadi. Kita buat saja searah jarum jam. Jadi di sini ada loop yang inside, interior ya, yang di kiri. Oke, jadi di sini ada loop kiri, loop kanan, dan sebenarnya ada satu lagi yang di luar ya. Yang di luar berarti yang mengalir seperti berikut. Loop luar. Nah, ini tegangan naik di sini, V naik. Di sini V turun. Nah, saya buat ini persamaan satu saja. Oke, kita lihat di sini yang V naik ya. V naik tadi kan kesepakatannya adalah dari minus ke plus ya. Ya, oke, dari yang loop kiri dulu, berarti kan ini V naiknya adalah 50 volt. 50 volt tambah, ya ingat volt itu kan sama dengan I kali R ya. I dikali R. Jadi ini I3 dikali ya. Oke, ini adalah loop yang naiknya cuma hanya satu ya, tidak ada lagi. Hanya di loop kiri yang naik. Oke, 50. Di yang turun lihat di sini dari plus ke min kan. Tadi di sini 5I1 dan ini dari plus ke min. Nah, ini dari plus menuju min ya. Tambah 20I3. Kemudian yang loop kanan ya, yang dari min ke plus itu 30. Min ke plus 30 yaitu yang menuju yang plus ya. 30 tambah, nah lihat yang ini dari min arahnya berlawanan, berarti 10I2 tambah lagi 20I3. Yang berlawanannya 0, tidak ada. Nah, loop luar 30, 50, 30 tambah 50. Oke, ini 30 tambah 50. Nah, ini yang kemudian oke, ini ya yang ini luar ya, di plus ke min. Nah, yang ini yang loop luarnya 10I2 ya, karena menuju yang positif. Tambah 10I2. Yang berlawanannya adalah 5I1 ya, karena dari plus menuju min. 5I1. Oke. Nah, dari sini kita punya 3 persamaan ya. Ya, karena harus setara ya yang naik dan yang turun, maka kita punya persamaan 5I1 plus 20I3 sama dengan 50. Ya. Jadi tadi kan persamaan 1, kita punya persamaan satunya adalah I1 plus I2 minus I3. I1 plus I2 minus
I3 sama dengan 0, samaan 1. Kemudian persamaan 2, karena V naik harus tetap dengan V turun, 5I1 plus 20I3 sama dengan 50, persamaan kedua. Kemudian 30 plus 10I2 plus 20I3 sama dengan 0. 30 atau sama dengan minus 30 ya. 10I2, 20I3. 10I2 plus 20I3 sama dengan minus 30, persamaan 3. Dan satu lagi 80 ya. Atau 10I2 min 5I1 sama dengan, atau 5I1 min 10I2 ya. 5I1 min 10I2 sama dengan 80. Persamaan 4. Nah, perhatikan di sini, karena persamaan 4 ini didapat dari mengurangi ya. Kalau kita kurangkan ya persamaan 2 dengan persamaan 3, 5I1 kan tidak ada di sini ya, jadi tetap 5I1, 20I3 habis ya. Ini kan di sini 0I2 kurangi 10, minus 10. 50 minus 30 jadi 80. Jadi karena I4 ini adalah I2 persamaan 2 kurangi persamaan 3, jadi kita bisa abaikan ya. Karena dia bukan merupakan kombinasi dari 1 dan 2 dan 3. Nah, jadi yang kita perhatikan hanya persamaan 1, 2, 3. Ya, sehingga kita dapatkan di sini I1 plus I2 minus I3 sama dengan 0. Kemudian 5I1 plus 20I3 sama dengan 50. Ya. Kemudian 10I2 plus 20I3 sama dengan minus 30. Nah, ini kita bisa buat menjadi matriks yang diperbesar ya. Sehingga ini menjadi 1, 5, 0, 1, 0, 10. I2-nya yang I3-nya minus 1, 20, 20. Hasilnya di sini 0, 50, minus 30. Nah, Anda bisa lakukan operasi baris elementer ya, sehingga menjadi bentuk matriks segitiga ya, bawah ya. Jadi 1, ini jadi 0 ya, ini 0, ini 1, 0, 1. Nah, ini angka yang tidak diketahui ya. Ini juga tidak diketahui yang harus Anda cari. Sehingga nanti dapatkan hasil I1, I2, I3-nya ya dengan OBE. Oke, silahkan dilanjutkan ya sebagai latihan untuk mencari nilai I1, I2, dan I3-nya. Oke, demikian untuk video yang ketiga ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah matematika teknik minggu ketiga. Billahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.